Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bertemu kembali di pembelajaran seni budaya. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur seni rupa. Unsur apa saja yang mendasari terjadinya proses karya seni rupa. Kita simak ya bareng-bareng. Pertama, unsur yang paling kecil yang disebut dengan titik. Titik itu sebutannya sebagai unsur yang paling kecil di dalam seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Titik dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Jadi awal mula semua bentuk itu dimulai dengan titik. Titik bisa divariasikan dari ukuran dan warnanya sehingga membentuk suatu kesatuan wujud karya seni. Unsur yang kedua yaitu garis. Garis di sini pengertiannya adalah merupakan barisan titik yang memanjang dengan arah tertentu dengan kedua ujungnya yang terpisah. Jadi disebut juga sebagai gabungan dari dua titik yang bertemu. Itu sebutannya menjadi garis. Nah, itu ya. Jadi gabungan dari dua titik atau lebih. Garis bisa berbentuk panjang, pendek, tebal, tipis, lurus, lengkung, patah, bergelombang, horizontal, vertikal, maupun diagonal. Mungkin juga ada garis yang tidak beraturan, jadi tidak mengarah ke diagonal atau horizontal atau mungkin ke arah yang lain. Untuk membuat garis, kita hubungkan satu titik ini ke titik yang lain. Ini sebutannya adalah garis. Semakin titiknya banyak, nanti garis yang dihasilkan akan lebih fleksibel. Ini contoh pembuatan garisnya. Macam-macam garis. Garis berdasarkan arahnya. Dibagi ada garis horizontal, ada garis vertikal, maupun garis diagonal. Garis horizontal itu garis yang mendatar. Biasanya dia memiliki karakter tenang, damai, pasif, dan luas. Kenapa orang gemuk itu tidak diperkenankan memakai garis yang mendatar? Karena garis mendatar itu menambah kita kesannya menjadi lebih lebar. Jadi kalau orang gemuk sebaiknya pakai garis yang vertikal. Kalau vertikal ini membuat kita tampilnya menjadi lebih slim karena dia sifatnya meninggi ini ya. Jadi dia mempunyai karakter tak bergerak, stabil, megah, kuat, dan statis. Jadi garis tegak ini dia memiliki arti sebagai kekuatan juga. Kalau yang diagonal ke kiri maupun ke kanan, ini dia mempunyai karakter yang dinamik, tak seimbang, gesit, lincah, maupun mempunyai efek mau jatuh. Itu dari karakter garis. Terus dibedakan lagi macam-macam garis. Macam-macam garis itu ada garis lurus, lengkung, dan zigzag. Kemudian tak beraturan. Di sini saya contohkan ada garis lengkung. Lengkung itu ada lengkung busur, ada lengkung kubah, ada lengkung mengapung, ada setengah lingkaran. Nah, sifatnya dari garis lengkung itu adalah mengapung, ringan, dinamik, kuat, dan luas juga. Dia lebih dinamik lah. Itu untuk garis lengkung. Sedangkan untuk garis zigzag, dia memiliki karakter yang semangat dan bergairah, bisa menandakan bahaya. Nah, contohnya di lambang listrik itu ya, dia kan memakai garis zigzag itu. Jadi dia mempunyai karakter bahaya, mengerikan maupun nervous itu was-was gitu ya, khawatir. Nah, kalau ini lengkung mangkung es itu termasuk juga garis lengkung. Menurut wujudnya, garis dibagi menjadi dua. Pertama ada garis nyata. Garis nyata itu adalah garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Jadi memang benar-benar digoreskan secara langsung di kertas atau mungkin di media yang lain. Kalau garis semu itu muncul karena adanya kesan batas dari suatu bidang, warna, atau ruang. Jadi dia tidak murni dari garis, tapi ada kesan garis karena dia pembatasan dari bidang, warna, maupun ruang. Ini adalah contoh lukisan yang menggunakan teknik garis sebagai unsur yang dominan.
Jadi di lukisan ini tampak garis-garisnya lebih dominan. Unsur ketiga yaitu bidang. Bidang di sini memiliki pengertian dari gabungan dari garis-garis yang tertutup. Dalam seni rupa dua dimensi, bidang terbentuk karena hubungan beberapa garis. Bidang memiliki kesan filosofis, misalnya bidang rata dan lebar terkesan luas, bidang horizontal terkesan tenang. Untuk kesan filosofis ini hampir sama seperti tadi ya, karakter dari garis. Kalau kita karakter garisnya horizontal, bidang horizontal, dia memiliki kesan yang tenang, luas gitu. Tapi kalau kita bidangnya itu vertikal, itu memiliki karakter yang statis atau kuat. Contoh bentuk bidang yang biasa kita kenal. Kalau ini sering kita jumpai di pembelajaran matematika ya. Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, belah ketupat, trapesium, jajar genjang gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan tadi bidang itu pertemuan dari beberapa garis yang tertutup. Ini setiap garisnya ini kan tertutup ya. Jadi tidak ada lubang, tidak ada ujung yang terpisah. Jadi kalau dia tertutup akan menjadi sebuah bidang. Macam-macam bidang itu dibagi, ada bidang geometri, ada bidang organis, bersudut banyak maupun tidak beraturan. Bidang geometri itu bidang yang terbentuk karena menggunakan alat ukur mekanik atau jangka. Jadi pembuatannya menggunakan alat ukur, misalkan tadi lingkaran. Lingkaran, untuk membuat lingkaran tidak bisa kita buat secara asal, tapi harus menggunakan jangka. Persegi panjang juga kita buatnya melalui penggaris, kita ukur panjangnya baru lebarnya. Untuk bidang organis ini lebih dinamis, jadi memang dia bidang-bidang yang ada di menyerupai bentuk yang ada di alam, misalkan bidang yang menyerupai bentuk rumah, bidang yang menyerupai bentuk mobil maupun bentuk-bentuk yang lain, daun, bunga dan sebagainya. Kalau bidang bersudut banyak ini, dia adalah bidang yang memiliki sudut lebih dari 8 sudut. Jadi nanti bidangnya acak, banyak sudutnya. Nah, itu nanti masuk ke bidang bersudut banyak. Kalau bidang tidak beraturan, ini biasanya bidang yang dibuat dengan tarikan tangan bebas. Jadi bisa tarikannya lurus, lengkung, zigzag, itu dicampur jadi satu membentuk suatu bidang yang tidak beraturan. Ini contohnya ya. Ini contoh-contoh bidang yang geometris karena membuatnya harus menggunakan alat ukur. Kalau yang seperti ini, termasuk ini bintang juga masuk di geometris ya. Kalau yang organis itu seperti yang ini, menyerupai bentuk bunga, bentuk awan. Nah, kalau yang bawah di sini, ini bidang yang memiliki sudut banyak. Nah, berhubung di sini yang tak beraturan itu seperti kalian kalau membuat bidang tanpa berpikir, itulah ditarik garisnya ditemukan. Nah, nanti menjadi bidang yang tak beraturan. Ini contoh lukisan yang menampilkan bidang sebagai unsur yang paling menonjol. Nah, bisa kalian perhatikan ini kan bidang-bidangnya itu menonjol sekali ya. Ada setengah lingkaran, ada segitiga, ada segi empat dan sebagainya membentuk suatu bentuk lukisan. Unsur yang selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk adalah sesuatu yang dibatasi oleh bidang. Kalau bidang kita susun, kita tata, nanti akan menjadi sebuah bentuk. Bentuk ini memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Kalau bidang tadi dimensinya cuma 2, kalau yang bentuk dimensinya menjadi 3. Macam-macam bentuk sama halnya dengan bidang, karena pada dasarnya bentuk dibentuk oleh bidang-bidang yang saling terhubung. Jadi nanti ada bentuk geometri, bentuk organis, bentuk bersudut banyak, maupun bentuk tidak beraturan. Sebagai contoh bentuk geometri, kalau kita susun persegi panjang, nanti akan menjadi bentuk kubus itu ya, bisa kubus, bisa balok. Nah, itu contoh dari bentuk yang kita hubungkan dari bidang geometri. Contoh-contohnya seperti ini. Ini mungkin dari lingkaran. Lingkaran kita gabungkan 2 lingkaran, kita hubungkan dengan garis. Nah, ini nanti bisa menjadi tabung. Nah, tabung ini adalah wujud dari bentuk lingkaran dan persegi panjang yang kita gabung bidangnya. Untuk persegi ini kubus. Kubus itu dari bentuk yang atau bidang persegi kita hubung-hubungkan, nanti membentuk menjadi kubus. Nah, segitiga ini dari bidang segitiga, kalau kita hubungkan nanti akan menjadi bentuk nih segitiga. Jadi yang namanya bentuk itu dibatasi oleh bidang-bidang yang terhubung. Nah, ini contoh dari bidang yang
tidak beraturan ya. Jadi kalau kita mau hubungkan nanti kita tinggal nambahi ketebalan, nanti akan membentuk bentuk seperti ini. Nanti kalau kita tambah ketebalan itu juga akan menjadi bentuk. Kalau ini masih contoh bidang ini ya. Ini contoh lukisan yang menonjolkan bentuk sebagai media utama. Nah, di sini kalau kalian lihat, mesti yang paling menonjol di sini adalah gambar ini apa, angsa atau bebek ya. Bebek ya ini ya. Nah, ini kan yang paling menonjol. Jadi ini sebagai lukisan yang memang unsur yang menonjol adalah bentuknya. Unsur yang selanjutnya atau yang kelima itu disebut dengan ruang. Ruang itu adalah sesuatu yang bisa diisi atau ditempati oleh wujud bentuk yang lain. Kalau tempat itu bisa kita tempati, sebutannya menjadi ruang positif. Tapi kalau ruang yang mengelilingi wujud bentuk disebut juga sebagai ruang negatif. Sebagai contoh, kita berada di ruangan kelas. Kalau kita di dalam ruangan kelas, berarti ruang kelas adalah ruang positif. Kalau di luar ruang kelas itu berarti masuknya di ruang negatif. Ruang dibagi ada dua, ada ruang nyata maupun ada ruang maya. Nah, perbedaannya di sini. Coba kalian perhatikan tadi ya. Nih, yang disebut dengan ruang nyata ini adalah benar-benar ada ruangan. Kita bisa masuk, kita bisa duduk di sofa, kita bisa nonton televisi. Kalau yang di sini ini adalah lukisan dari sebuah interior atau ruangan. Kesan ada ruang tapi tidak bisa kita masuki. Itu maksudnya adalah ruang maya. Ruang maya itu terkesan ada tapi tidak bisa kita tempati. Itu namanya ruang maya. Sudah jelas ya? Nah, ini contoh karya lukis yang menonjolkan ruang sebagai unsur utama. Walaupun di sini unsur yang dipakai garis-garis, tapi dia yang paling menonjol ada ruangnya. Kalau kalian melihat ini terkesan ada ruang masuk ke dalam, padahal ini cuma lukisan. Jadi ini termasuk adalah ruang maya. Unsur selanjutnya adalah warna. Warna itu adalah suatu kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya yang mengenai mata. Jadi kalau gelap gulita, contohnya listrik mati itu ya, itu mesti kita tidak bisa melihat warna, yang tampak cuma hanya hitam. Makanya warna disebut juga sebagai pantulan cahaya yang dibiaskan ke mata, terus dibiaskan ke benda lalu diteruskan ke mata. Dalam teori seni rupa, warna itu dipakai teori warna Brewster yang terkenal dengan teori lingkaran warna. Pembagian warna, ada warna dibagi menjadi tiga, ada warna primer, warna sekunder, maupun warna tersier. Nah, ini contoh teori lingkaran warna Brewster ya. Jadi lingkaran warna. Warna primer itu adalah warna merah, biru, dan kuning. Nah, segitiga besar ini warna primer. Percampuran dari dua warna primer, ini ya, misalkan merah dengan kuning menjadikan warna oranye. Sebutannya oranye ini adalah warna sekunder. Warna sekunder kita temukan dengan warna primer menjadi warna tersier, menjadi orange merah. Kalau yang ini orange kuning karena pertemuan dari kuning dengan oranye. Misalkan kita pertemuan dari warna biru dengan kuning menjadi warna hijau. Nah, sekundernya biru dan kuning itu adalah hijau. Tersiannya hijau dengan kuning adalah hijau kuning. Tersiannya hijau dengan biru adalah hijau biru. Nah, itu sebutannya tadi pembagian warna, ada primer, sekunder, dan tersier. Terus masuk ke ini tadi warna secara analogus, penyusunan warna ya. Kalau kita ini sudah masuk ke komposisi warna. Untuk warna yang satu keluarga itu adalah warna-warna yang berjejer dalam lingkaran warna, 2 atau 3 warna yang berjejer. Misalkan di sini analogusnya warna biru dan kuning itu mesti yang mendekati percampuran dari dua warna ini. Dari hijau kuning menjadi hijau, hijau agak biru menjadi hijau biru dan biru. Ini analogus dari warna biru maupun kuning. Jadi warna yang 3 atau 4 yang berjejer pada lingkaran warna. Contohnya ini. Nah, ini ya. Yang dimaksud analogus misalkan coba kalian carikan analogusnya warna oranye. Nah, analogus yang berjejer 2 atau 3 lebih. Ini oranye, berjejer berarti ada orange merah, ada orange, ada orange merah, ada juga warna ungu. Nah, ini berarti yang analogusnya warna merah ya. Analogusnya warna merah ini ada orange merah, ada ungu merah, ada ungu maupun ada oranye. Ini namanya analogus. Kalau kalian membuat
lukisan atau karya seni menggunakan warna analogis itu akan terjadi suatu kesatuan warna yang harmonis. Jadi dilihat mata itu akan nyaman atau enak. Ini tadi contoh analogusnya. Kalau yang warna yang saling bertentangan itu disebut dengan warna komplementer. Nah, kita masuk ke warna komplementer dulu ya. Nih, contoh warna komplementer. Warna komplementer itu warna yang saling berhadapan dalam lingkaran warna. Warna kuning itu komplementernya adalah ungu. Warna hijau komplementernya adalah merah. Warna komplementer biru adalah oranye. Ini adalah warna yang saling berhadapan. Kalau kalian memadukan dua warna ini nanti akan terkesan silau di mata. Ini saya tampilkan lukisan yang menggunakan unsur warna sebagai unsur yang dominan. Kalau kalian lihat ini untuk bentuk tidak terlalu kelihatan, warna juga tidak. Kalau tekstur agak ya. Tapi yang paling dominan di sini adalah pemakaian warnanya. Nah, mesti kalau kalian lukisan ini akan terfokus ke ini cahaya-cahaya yang nyerati ini baru ke orangnya. Ini namanya adalah lukisan yang menggunakan warna sebagai unsur yang dominan. Unsur selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur adalah nilai raba dari permukaan suatu benda. Siapa yang di sini anak-anak titik yang tidak pernah meraba ya, mesti pernah meraba kan, meraba atas meja, mungkin wajahnya sendiri atau mungkin atas meja kaca. Itu akan terjadi beberapa perbedaan teksturnya. Kalau kita meraba batu, mesti yang kita rasakan adalah kasar. Kalau kita meraba kaca, mesti yang kita rasakan adalah halus. Nah, itu sebutannya nanti kalau kita masuk ke tekstur nyata maupun semu. Tekstur nyata itu apabila kita meraba batu. Batu kalau dilihat mesti kasar, disentuh juga akan kasar. Berbeda dengan tekstur semu. Kalau kita itu namanya meraba marmer ya. Marmer itu lantai yang seperti tekstur kayu itu. Kalau kita lihat itu kan kesannya kasar, tapi kalau kita raba itu dia halus. Nah, itu berarti dia masuknya tekstur semu. Jadi antara penglihatan dan indera perabaan itu tidak sama yang dirasakan. Tapi kalau penglihatan dan perabaan sama, itu nanti masuknya dia adalah di tekstur nyata. Sudah jelas ya? Nah, kalau nanti ada pertanyaan boleh japri ke Bu Titi atau melalui Classroom, silakan tinggalkan komentar saja. Nanti insya Allah saya balas. Oke. Ini contoh-contoh teksturnya. Nah, ini yang disebut dengan tekstur semu. Kesannya kasar, tapi kalau kita sentuh itu nanti akan halus. Itu biasanya adalah tekstur semu. Ini kan contoh-contoh motif yang ada di jubin atau lantai itu ya. Masuk ke ini contoh karya yang menampilkan tekstur sebagai unsur yang dominan. Kalau kalian lihat ini kan yang dominan adalah unsur teksturnya, sangat jelas sekali. Ada kesan kenyal, ada kesan yang kasar, ada kesan yang berbagai jenis lah. Ini tekstur lukisan yang menerapkan tekstur sebagai unsur utama. Selanjutnya adalah gelap terang. Gelap terang ini sebagai unsur yang memang kita gunakan supaya objek yang kita gambar itu terkesan lebih nyata, lebih terlihat 3 dimensi, terlihat teksturnya, kedalamannya. Terus adanya gelap terang ini nanti akan membentuk suatu kesan yang benar-benar nyata, realis lah kalau kita gambar. Gelap terang itu muncul karena adanya perbedaan antara intensitas cahaya yang diterima oleh suatu benda. Jadi semakin terang cahaya yang mengenai benda, nanti benda tersebut akan tampak lebih kelihatan atau lebih nyata. Jadi kalau kita asir semakin lebih tipis, tapi kalau kurang cahaya berarti nanti tampaknya akan lebih gelap, berarti kita asir agak yang lebih gelap. Ini contohnya gelap terang pada karya lukisan. Jadi lukisan ini semakin nyata kalau kita gunakan gelap terangnya itu pas. Nah, ini kita lihat anggurnya, ini kan kesannya seperti benar-benar anggur ya, sampai mengkilap. Ini contoh pemakaian lukisan yang dominan di gelap terangnya. Ini juga ini ya, sangat jelas sekali. Ini banyak mayat yang bergelimpangan karena perang. Ini kan kalau bentuk tidak begitu tampak, tapi dia fokus ke gelap terangnya yang mengenai cahaya. Oh, cahaya dari sini. Ini jelaskan mengenai semakin kena cahaya semakin terang, tapi kalau yang tidak terkena cahaya ini akan semakin lebih gelap.
Oke, begitu anak-anakku, selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu semangat walaupun pembelajaran masih jarak jauh. Selalu jaga kesehatan, jaga kondisi, cuci tangan, dan kalau kita bepergian selalu pakai masker. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu di kelas nanti. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti saya tinggalkan tugas di kolom komentar, dikerjakan. Coba dianalisis unsur apa yang paling dominan. Bisa garis, titik, bidang, atau yang lain. Nanti silakan dipelajari. Tadi materi yang sudah saya sampaikan, nanti tugasnya dikerjakan. Cukup menulis unsur yang dominan saja. Misalkan lukisan 1 paling dominan adalah garis. Lukisan kedua paling dominan adalah bidang, dan seterusnya. Gitu ya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat.